Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini sengaja mengundang Pak Kadis Budaya dan Pariwisata Budpar Kabupaten Bangkalan, Bapak Haji Faisal. Assalamualaikum, Dina Gadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Gadis? Alhamdulillah baik-baik. Selamat tahun baru ya. Sama-sama. Kalau dulu tahun baru ini kan acaranya Budpar memeriahkan pergantian tahun baru. Kemarin kan tidak ada. Iya siap karena ya pandemi. Pandemi semua. Ya siap. Ada di rumah gitu ya. Ya. Pak Gadis, dulu kita sempat bicarakan masalah program perencanaan wisata di Kabupaten Bangkalan. Pak Gadis dulu sempat menjelaskan tentang bagaimana membangkitkan giroh pariwisata Kabupaten Bangkalan, dan sekarang sudah tutup tahun, Pak Gadis. Gimana Pak Gadis melihatnya sekarang? Ya saya sangat bersyukur. Alhamdulillah tahun 2020 kemarin sudah semakin banyak menggeliat pariwisata di Kabupaten Bangkalan, terutama di desa-desa. Ini semua sebenarnya berkat dari arahan dan bimbingan Bapak Bupati Bangkalan untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Arahan beliau memang kita tawarkan ke masing-masing desa itu untuk mengelola bagaimana potensi di desa masing-masing itu agar menciptakan pariwisata sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya. Bahkan Pak Bupati mungkin juga mengarahkan untuk penggunaan ADD ya, karena ada yang saya dengar ada salah satu desa yang sudah memakai ADD. Siap. Artinya Pak Bupati tidak menghalangi, bahkan menganjurkan itu ya. Bahkan menganjurkan karena ketika desa itu memakai dana desa, maka income-nya itu masuk ke desa itu sendiri. Income-nya masuk ke desa dan kembali ke desa sendiri. Kembali ke desa itu sendiri. Ternyata Pak Bupati visioner juga ya. Ya. Dan ini alhamdulillah juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati kemarin itu mengumpulkan semua dinas untuk membantu kita pariwisata. Contohnya di dinas koperasi itu kemarin kita dapat bantuan kursi, meja, dan payungnya. Beberapa tempat wisata itu seperti di tempat desa Telango, Pantai Biru di desa Telaga Biru. Terus di tempat-tempat wisata termasuk TRK juga mendapatkan kontainer, kayak kontainer tempat-tempat jual kopi. Kontainer itu ada sekitar, kalau di TRK itu dapat 10, terus di Pantai Telango itu kalau nggak salah 10, terus lain juga meja, kursi, dan payungnya itu. Meja, kursi, dan payungnya sangat bagus. Artinya sekarang sudah mulai ada sinergi gitu ya, antar dinas. Ya siap. Terus di Pantai Biru juga dapat bantuan kontainer dan meja, kursi dari Pak Bupati itu. Pemirsa, ternyata mulai ada sinergi meskipun tidak semua dinas sekarang ya. Artinya apa namanya ya, kompakan. Bukan kesadaran. Siap. Kesadaran untuk bagaimana mengembangkan pariwisata, karena pariwisata ini multi efek. Siap. Perekonomian dan macamnya sudah mulai tumbuh di Bangkalan kalau ya, begitu. Ya, antar dinas sudah mulai ada dinas, kerjasama. termasuk Dinas Kominfo nanti akan menayangkan menu pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Reklama yang punyanya Kominfo, punyanya Dishub itu akan mulai dari papan arah dari Suramadu itu akan disampaikan arah ke Telango, arah informasi ke destinasi wisata. Ya, mulai dari Kominfo juga. Istilahnya apa ya kalau di wisata itu tentang masalah itu ada istilahnya informasi tentang wisata itu. Siap. Tapi cuma saya lupa karena bukan kepala dinas saya. Tapi saya melihat ini sudah ada kesinergisitasan ya. Siap. Antara dinas-dinas. Dan ini semua awal dari perintah Pak Bupati gitu kan. Sehingga memang sekarang ini trennya tidak hanya di Indonesia tapi dunia, ada tren memang ke arah pariwisata semuanya. Karena pariwisata lah sebetulnya yang multi efek terhadap semua sektor perekonomian dan segala macamnya. Kalau pariwisatanya hidup, maka perekonomian kan ikut hidup. Multi efek, ada multi efek. Ini luar biasa Pak Kadis kalau begitu.
Terus ini untuk tahun 2020 kan? Ya, siap. Realisasinya sudah ada di Dinas Koperasi ikut bagaimana memaksimalkan potensi wisata. Ya. Untuk 2001 apa kira-kira yang mau dilakukan, Pak Hadis? Kita akan melanjutkan perjuangan kita di tahun 2020. Ada beberapa tempat yang sangat berpotensi wisata, kita akan kembangkan. Ya, siap. Meskipun sekarang kan COVID semua, Pak Ya, Hadis. masih COVID semua. Anggarannya kena COVID juga kan semua. Sampai dari pusat memang. Dari pusat sampai Ya, ke siap. daerah. Cuma kalau saya melihat Pak Kadis ini kan tidak kehabisan cara gitu kan. Ya. Ada banyak terobosan-terobosan Siap. yang dilakukan dengan keterbatasan anggaran yang ada itu tidak mematikan giro. Bagaimana pembentukan Podarwis. Ya. Ini 2020 kan Ya, siap. Podarwis. Dan mungkin membangkitkan bagaimana Podarwis itu betul-betul membangun kemandirian mungkin yang bisa dilakukan tahun 2021 Ya. Pak Kadis ya. Ya, bukti keseriusan kita pemerintah Kabupaten Bangkalan di sektor pariwisata itu perjuangan dari Pak Bupati dan Pak Wagub ini kemarin ada peluang di pusat yaitu dana pemulihan ekonomi nasional. Itu fokusnya ke sektor pariwisata. Oleh karena itu kami sudah mempersiapkan proposal dan perjuangannya. Luar biasa. Ya, pemulihan ekonomi nasional itu fokusnya ke sektor pariwisata. Insya Allah mudah-mudahan benar-benar turun apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Bupati ini. Berarti Pak Bupati dan Pak Wagub sudah melihat geliat dari kinerjanya Pak Kadis. Siap. Mudah-mudahan. Luar biasa. Begitu Pak Bupati. Mestinya. Karena kalau pariwisata hidup, insya Allah perekonomian akan ikut hidup. Siap. Kalau pariwisata maksimal, insya Allah semua sektor yang lain akan ikut. Ya. Cuma Pak Bupati tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan yang lain, termasuk di sektor PUPR dan lain-lainnya itu harus mendukung terhadap sektor pariwisata ini kan itu Pak Kadis. Ya, insya Allah arah kebijakan beliau di tahun 2021 itu insya Allah ke arah sana gitu. Ke arah sektor pariwisata insya Allah. Jadi semua dinas alhamdulillah mendukung atas perintah beliau Pak Bupati. Kemarin dinas PU sudah menanyakan ke kami desa-desa mana jalan-jalannya yang rusak, kemarin sudah di planning insya Allah. Mudah-mudahan. Ini luar biasa. Terus luar biasa Pak. Dinas perizinan juga reklame-reklame yang ada di Suramadu nanti diwajibkan kita tampilkan menu-menu pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan ya. Informasi tentang wisata Bangkalan akan tersedia di situ nanti. Siap. Berarti Mudah-mudahan ada kita pemirsa. Ini banyak tidak ada orang mendengar, tidak pernah ada yang menjelaskan, gitu kan? Mestinya dijelaskan biar ada banyak orang yang mendengar. Ya. Tuh Pak Kadis, saya sempat podcast dengan kelompok kesenian dari tari dan juga dari lukis dan macamnya. Banyak dari kelompok kesenian itu yang menginginkan Balai Kesenian Bangkalan karena menurut informasi yang saya dapatkan hanya Bangkalan yang nggak punya balai kesenian katanya itu benar apa enggak saya kurang tahu. Gimana tanggapannya Pak Kadis ini? Menurut saya gedung kesenian itu kita punya dua sebenarnya. Ada gedung Ratoibu itu bisa dijadikan gedung kesenian di situ. Terus gedung Merdeka itu juga bisa. Namun untuk yang lebih spesial gedung kesenian mulai dari peralatannya semua di dalam ada sound apa itu menunjang ke kesenian. Nanti kita sudah masuk ke dana pemulihan ekonomi nasional tadi itu. Gitu. Sudah masuk ke item kegiatan di sana ada. Tinggal bagaimana mengalihfungsikan kalau begitu. Siap. Jadi, kalau gedung Ratoibu dan gedung Merdeka dan semacamnya itu termasuk PKPN itu punya siapa ya PKPN? Kalau PKPN swasta itu, koperasi ya. Itu memang gedung yang memang sering digunakan ada wedding ya, ada wedding dan lain sebagainya masih umum. Mungkin yang diharapkan oleh pelaku seni di Bangkalan yang lebih spesial ya. Gedung yang lebih spesial Pak Kadis. Siap. Barangkali itu juga bisa menjadi perhatian juga Pak Kadis ya. Siap. Nanti ke depan kami akan konsultasi ke teman-teman kesenian yang ada di Bangkalan, kita kumpulkan, kita minta pendapatnya gimana. Oh gitu. Ada rencana begitu. Siap insyaallah. Ya. Pemirsa, semua pelaku kesenian ini ada keinginan dari Pak Kadis Budpar Bangkalan untuk mengumpulkan semua pelaku kesenian di Bangkalan, mendengarkan apa keinginannya, apa kebutuhannya dan macamnya. Barangkali bisa nanti
dipenuhi apa yang diinginkan oleh semua kelompok Kristen gitu ya Pak Kadis ya? Siap. Iya. Kapan kira-kira Pak Kadis itu? Insya Allah minggu depan. Minggu depan kita kumpulkan. Khusus 1 minggu depan. Hanya untuk mengumpulkan, untuk mendengar aspirasi dari semua pelaku kesenian di Bangkalan. Siap. Karena kemarin juga saya sempat bicara sama Raibong, anggota DPR. Beliau juga bicara tentang masalah kesenian ternyata. Iya. Artinya mungkin Pak Kadis, Raibong melihatnya di Bangkalan memang kurang perhatian terhadap kesenian mungkin Pak Raibong. Raibong sempat bilang begitu ke saya waktu itu. Makanya saya sekarang bicara ke Pak Kadis. Lalu Pak Kadis secara reaktif mau mengundang kelompok kesenian ini luar biasa ini. Siap. Karena di Bangkalan ini banyak Pak Kadis. Ya, sebenarnya kalau seandainya tidak ada COVID, tahun-tahun kemarin itu ada kalender event kita itu semua melibatkan kesenian yang ada di Kabupaten Bangkalan. Gitu ya. Iya. Gara-gara COVID ya. Nah, COVID ini memang kurang aja. kita punya kirab budaya, terus kita punya festival kesenian Bangkalan. Sudah ada skedul budaya, skedul pariwisata. Acara rutinan kita kan rutinan tahunan, ketika ada event momen hari jadi Bangkalan itu ada kirab budaya. Itu menampilkan budaya-budaya di masing-masing kecamatan. Terus ya festival, ada pameran kesenian juga. Pameran seni lukis. Kemarin kan nggak ada ya, gara-gara COVID. COVID itu ya semua. Bahkan ya, siap. Saya dengar acara kacong jebing itu ya. Kacong jebing juga ditiadakan. Iya, siap. COVID. Itu pemirsa, jadi perlu untuk dimaklumi, meskipun harus jangan mematikan harapan tentang bagaimana kepedulian dan perhatian pemerintah daerah terhadap bagaimana perkembangan kesenian dan budaya di Kabupaten Bangkalan. Gitu Pak Kadis ya? Iya, siap. Barangkali ada yang mau disampaikan ke pemirsa Pak Kadis. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Lingkar Jatim, terutama Bapak Direktur Pak Aliman Haris ini yang tidak asing lagi. Mudah-mudahan beliau tetap fokus di jalurnya dan niatnya, tujuannya membangun Kabupaten Bangkalan, terutama di sektor pariwisata. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa. Monggo kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Bangkalan, monggo bangun desanya dengan membangun tempat wisata, karena sebenarnya wisata itu tidak harus wisata alam. Jadi ketika sampean bicara desa saya tidak berpotensi wisata, itu salah sebenarnya. Wisata itu tidak harus wisata alam, karena wisata itu bisa wisata alam memang yang paling utama, terus wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, dan yang tidak berpotensi pun bisa jadi wisata, yaitu wisata buatan. Dan jangan salah, wisata buatan ini kadang-kadang lebih menarik gitu ya, mengalahkan wisata alam yang indah. Gitu ya. Mulai dari jumlah wisatawannya dan jumlah income-nya itu kalah. Dan yang viral-viral di Batu, di Malang, di Probolinggo, di Banyuwangi itu kebanyakan wisata buatan semua. Lebih banyak buatan. Ya, wisata buatan. Bahkan ada di beberapa desa itu sekarang jadi desa milioner. Desa milioner, sehingga pendapatannya itu miliaran. Dan perangkat desanya dengan membangun wisata itu bisa membeli mobil mewah. Mobil. Iya, siap. Itu pemirsa. Ini salah satu pengait yang harus dilakukan oleh semua pengusaha-pengusaha desa, termasuk camat-camat yang ada di kecamatan, untuk bagaimana membaikkan giroh itu. Nah, di Bangkalan itu sendiri, untuk informasi, di Desa Telaga Biru itu sekarang income-nya setiap bulan itu 65 juta. Setiap bulan? Iya, itu wisata buatan, Pantai Biru itu. Di Pantai Telango itu setiap bulannya juga berkisaran 75 juta. Kurang jadi kalau desa-desa lainnya hanya menunggu dana desa, sampai kapanpun tidak akan menjadi desa maju. Ya, kalau dana desanya dihabiskan ke pembangunan, semua memang bagus pembangunan, tapi sisihkan sedikit saja untuk tempat wisata. Maka ketika membangun tempat wisata, income itu akan datang sendiri. Akan dapat beberapa sektor ya. Masyarakatnya juga bisa terangkat ekonominya. Desanya juga akan mendapatkan pendapatan gitu ya. Ya, nanti kita fasilitasi, ketika kita bisa dihubungin, nanti kita survei dan kita akan fasilitasi. Pak Bupati akan memberikan fasilitas juga apabila desa itu akan membangun tempat wisata. Tinggal
menunggu keseriusan Siap, pemerintah desa siap, gitu ya siap. untuk bagaimana membangun desanya. Ya, tingkat Oke. keseriusan. Pak Kadis, terima kasih banyak atas kesempatannya karena Ya. Pak Kadis ini masih suasana tahun baru. Pak Ya. Kadis sudah mau saja hadir ke sini saya bilang. Terima kasih banyak. Yang terakhir Ya, Pak silakan. Aliman, monggo masyarakat Madura, masyarakat Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia datang ke Bangkalan. Di Bangkalan sudah banyak tempat wisata. Di ujung utara itu ada Kutai Sukbar. Di utara juga, di ujung selatan ada Dermagarindu di desa Kesek, terus di desa Sukolilo Barat ada Kutai Sukbar, terus di desa Kamal juga ada kuliner Pantai Kamal, terus di TRK di kota ada museum, ada TRK, terus di sini di Martajasa ini ada Martajasa. dibangun wisata menyusuri sungai. Oh, iya, di baru Keramat ini baru baru nanti ini. ini akan launching. Desa ini. Keramat apa Tejasa? Desa Keramat Keramatnya. kerjasama dengan Tejasa, kerjasama. Terus di Arosbaya juga ada Pandela, Pantai Desa Lacing, ada Bukit Pelelangan juga. Terus di Kecamatan 10 itu ada Taman Pendidikan Mangrove dan Pantai Moneron yang sekarang masih bermasalah tapi nanti kita selesaikan di sana. Di ujung utara itu ada 3 ya, Pantai Telango, Pantai Biru dan Pantai Desa Bumi Anyar itu. Ya gitu Pak. Jangan lupa juga di situ juga banyak destinasi wisata kuliner di sana di Ya. di sepanjang pantai. Ya, Pantai terus di Keker Bumi juga Anyar. ada Bukit Keker yang paling indah di sana. Di Konang juga ada api tak kunjung padam. Itu. Tinggal memilih di mana Memilih. wisata yang mau Siap. gitu ya. Nanti kita tawarkan menu pariwisata yang ada di Bangkalan. Kita punya buku, nanti kita sampaikan. Terima kasih banyak Pak Siap. Kadis. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pariwisata di Kabupaten Bangkalan betul-betul berkembang dan juga bisa multi efek terhadap perekonomian juga sektor yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini juga betul-betul terrealisasi sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Kadis. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.